Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada hari ini dengan sehat walafiat. Lalu apabila kita panjatkan salawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Rayon 1 Azam Bertuah Bapak Andi Firmansyah SPD. Yang terhormat Ibu narasumber kita yaitu Ibu Nur Irfani Murni SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta MGMP yang sudah meringankan langkahnya ya menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Rifnaldi. Kepada Bapak disilakan. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya kegiatan kita ini, marilah sama-sama kita memohon kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan ada nilai tambah buat kita semuanya. Dan bagi yang non-muslim silakan berdoa mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya rabban nas, pada yang hari ini ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pombel kami di MPMP Bahasa Inggris ini. Berilah kami kemudahan dalam menjalani aktivitas ini hingga sampai akhirnya, dan berilah kami kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu di dalamnya. Dan maafkanlah segala kekhilafan dan kesalahan kami di dalam mengikuti kegiatan ini sehingga membuat kami lupa kepadamu. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rifnaldi. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Irfani Murni, SPDI, dengan judul Transformasi Digital dalam Penyusunan Aksi Nyata. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT pada kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan pombel kita ke bulan kedua. Setelah kemarin bulan pertama kita di SMP Negeri 3 Teping. Kemudian salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu guru, tampilnya saya pada pagi hari ini pun sebenarnya karena Pak pengawas kita Pak Subagio tidak bisa hadir pada hari ini, jadi Pak Andi semalam minta kalau jadi narasumber. Sebenarnya saya belum bisa ya Pak ya, cuman saya mau belajar tampil. Kalau dipikir-pikir mungkin ilmu Bapak sama Ibu jauh lebih banyak daripada saya, cuman ya tadi karena mau berbagi, kemudian mau berani tampil di pombel kita ini, tambah lagi kemudian Pak Di bilang ada poinnya Bu, ya sambil belajar sudah. Oke, bismillah, saya iakan apa yang ditawarkan sama Pak Andi. Jadi bismillah, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar ya Pak, Bu. Ini saya tekankan lagi, Bapak Ibu
ini hanya kita berbagi ilmu ya Pak ya. Kalau mungkin ilmu tadi jauh lagi senior kami, banyak lebih bisa dibandingkan saya. Oke, pada kesempatan pada hari ini topik yang akan saya sampaikan yaitu tentang transformasi digital dalam penyusunan aksi nyata. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah membuat atau menyusun aksi nyata. Jauh lebih banyak dibandingkan saya ya Bu ya. Kalau saya mungkin baru kemarin bulan apa tuh? Bulan Desember kemarin baru mulai buat aksi nyata Bu Pak. Ya. Kalau saya tengok-tengok kawan saya udah sampai belasan, puluhan, ya. Bu Laila udah banyak itu. Kemudian siapa lagi? Tapi balik lagi ya kita berbagi ilmu tadi ya. Boleh sebelumnya saya mau bertanya boleh Pak Bu ya. Apakah semua sudah menyusun aksi nyatanya? Apakah ada yang belum? Jadi nanti kalau belum nanti kita coba setelah saya penjelasan ini nanti kita langsung buat aksi nyatanya ya. Ya Pak Andi? Ya nanti kita langsung buat. Harus praktek kata Pak Andi. Jadi makanya semalam kita diminta untuk membawa laptop. Kemudian pertanyaan pertama, yang kedua yang mau saya tanyakan, apakah langkah Ibu yang sudah langkah Ibu dalam menyusun aksi nyatanya seperti apa gitu? Langkahnya seperti apa? Apakah masih secara manual atau sudah menggunakan digital? Enak duduk ya Bu, tak nampak muka saya. Nanti baru Pak. Punya tinggi sampai aja tak nampak Bu Ernalis. Jadi macam mana Bapak Ibu? Apakah masih manual atau sudah secara digital menyusun aksi nyatanya? Mungkin sudah ada yang manual, sudah ada yang digital, tapi masih ada yang manual ya. Kalau Bu Laila kayak mana Bu Laila? Secara digital macam mana Bu? Pakai Canva, terus? Pakai Slideshow. Kalau nanti yang sampai saya materi ini nanti pakai apa? YouTube Summary. Udah digunakan Bu YouTube Summary? Belum. Pak Julius sudah Pak? Belum Pak. Kemudian ada yang sudah menggunakan Pak Bu YouTube Summary? Sama ChatGPT. Udah. Berarti mungkin ChatGPT sama apa? Bu Laila tadi apa tuh Bu Laila? Slide apa? Slideshow. Mungkin terintegrasi dengan ChatGPT, gitu ya Bu? Kalau ini nanti kita membuat apa namanya aksi nyatanya, kita menggunakan Canva, kemudian ChatGPT, nanti baru kita integrasikan kepada YouTube Summary. Ya Bu, Pak. Jadi ini balik lagi, kita hanya berbagi. Ya, ini materi kita.
Kemudian cakupan materi kita pada hari ini yaitu tentang pemahaman aksi nyata. Kemudian yang kedua, integrasi ChatGPT dalam penyusunan aksi nyata. Oke. Kemudian untuk apa tujuan kita pada hari ini, Pak Bu? Nah, pertama yaitu peserta memahami cara penyusunan dokumen aksi nyata dan integrasi dengan ChatGPT dengan mudah. Kemudian peserta dapat melakukan penyusunan dokumen aksi nyata dengan mudah dan kreatif. Ini kesepakatan kelas kita jawabannya Pak. Jawabannya Pak. Ya, kesepakatan kelas aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ini materinya sebenarnya materi kompel kami Bu. Ya, di SMP Negeri 1 Merak Barat. Jadi kami sudah saya sampaikan kemarin, kami bergiliran. Jadi kemarin terakhir Pak Andi. Jadi kami bergiliran, semuanya akan kena jadi narasumber. Jadi ini kemarin materi saya sudah saya sampaikan. Ini quote hari ini. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Ya. Jadi sebenarnya kita yang maju ke depan bukan orang pintar Ibu ya, cuma mau berani aja tampil gitu aja. Bismillah. Oke, Pak, lanjut Pak. Nih, apakah Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata di topik pelatihan mandiri? Ya, semua ya Pak Bu. Lanjut. Jadi apa itu aksi nyata? Jadi aksi nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata, Anda bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Ini tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah tahu, apalagi yang sudah banyak membuat aksi nyatanya, sudah banyak sertifikatnya, sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, kayak mana cara mulainya, ya. Yang pertama, ini hanya kita cukup apa aja ya Bu, kita baca lagi tahapannya apa aja dalam melaksanakannya. Yang pertama yaitu kita harus menyelesaikan modul maupun post-test yang ada di PMM, topik PMM yang ada di aplikasi kita. Kemudian yang kedua, pilih salah satu aksi nyata yang telah disiapkan dan menentukan kegiatan yang ingin kita lakukan. Kemudian yang ketiga, praktekkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Jadi mungkin ada yang belum atau apa, yang sudah mungkin sudah tahu pasti langkahnya seperti apa. Jadi masing-masing setiap topik itu pasti berbeda perintahnya. Jadi setiap kita membuat aksi nyata, kita baca dulu dengan teliti sesuai perintahnya. Karena kalau tak sesuai dengan perintah, pasti aksi nyata kita akan di reject sama penelaah yang di atas. Ya, misalkan yang diminta, misalkan umpan baliknya ke siswa, mungkin kita buat nanti ke guru atau kan sejawat, nanti tak nyambung. Jadi itu akan di reject mungkin. Ya, itu akan diminta perbaikan biasanya. Kemudian nanti dokumennya mungkin tak sesuai apa yang kita sampaikan materinya. Kemudian dokumen aksi nyatanya tak nyambung. Jadi itu harus kita baca sesuai dengan perintah apa yang telah disampaikan di langkah-langkah dalam pembuatan aksi nyata tersebut. Ya, kemudian misalkan dalam umpan balik, biasanya itu setiap umpan balik ada perintahnya, entah pertanyaan apa yang mau diminta, entah itu ke rekan sejawat atau ke siswa ataupun maupun ke masyarakat, itu harus kita sesuaikan dengan topik yang akan kita sampaikan. Saya yakin percaya Bapak Ibu sudah semuanya paham. Kemudian saya hanya ulang lagi ya Pak Bu.
Kemudian yang keempat, tuangkan aktivitas aksi nyata kita yang Anda lakukan ke dokumen tertulis dalam format PDF. Jadi format aksi nyata kita ini boleh bentuknya kalau di di Canva boleh bentuk presentation seperti itu, mau bentuk apa atau apa, yang jelas dia harus berbentuk PDF ya Pak Bu. Kemudian selanjutnya unggah lembar aksi nyata ke PMM sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Nah, ini adalah tahapan dalam melaksanakan dokumen aksi nyata kita. Oke Pak. Nah, yang ini materi kita, mengintegrasikan ChatGPT dalam penyusunan dokumen aksi nyata. Ini langsung matrek atau saya ngomong dulu ya Bu, nanti kita praktek. Jadi saya ngomong dulu, nanti baru praktek terakhir ya. Oke. Ini jadi kita menggunakan 4 integrasi sekaligus. Nanti kita akan buka aplikasi PMM, kemudian ChatGPT, kemudian Canva, kemudian satu lagi YouTube Summary. Jadi ada 4 integrasi. Jadi macam mana kalau kita membuat aksi nyata ini biar cepat menggunakan digital, secara digital ini biar cepat. Jadi kita harus menginstal dulu YouTube Summary-nya. Jadi macam mana caranya menginstal YouTube Summary? Oke. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua, buka video topik pelatihan mandiri, kemudian login ChatGPT. Kalau kita sudah ada ChatGPT, pasti kita tinggal login aja. Tapi kalau kita belum ada, sign up dulu. Pak Bu, lanjut Pak. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal dulu ekstensi YouTube Summary ini. Jadi di dalam laptop kita harus ada YouTube Summary-nya. Yang pertama ini kayak mana? Yang pertama adalah kita buka dulu di Chrome kita. Pertama kita buka Chrome Web Store. Jadi nanti di Chrome Web Store ini ada halaman pun di atas itu. Kemudian setelah kita klik di Chrome Web Store. Ya, setelah kita klik, kemudian kita yang kedua cari dan pilih ekstensi. Ekstensinya ada berbentuk merah, seperti kalau YouTube kan merah aja biasanya, merah putih ya. Jadi kalau YouTube Summary ini dia ada seperti YouTube biasa, cuman ada yang hijaunya seperti itu. Jadi pilih YouTube Summary. Oke, lanjut Pak. Nah, ini dia bentuknya Pak Bu. Nomor 3, kita klik tambahkan ke Chrome YouTube Summary-nya. Kemudian nanti ada di situ. Ya, ada di situ tambahkan ekstensi. Lalu nanti kita install. Nanti ada tulisnya install sukses seperti itu. Nanti ada, kalau sudah kita tambahkan seperti itu. Oke Pak. Nah, ini langkah kedua. Jadi kalau sudah sukses tadi YouTube Summary-nya sudah sukses kita install, baru kita buka videonya. Video yang ada di PMM. Misalkan salah satu aja ya kita ambil. Kemudian nanti pasti akan ada di samping itu tulisan YouTube yang warna hitam. Ya Pak Bu, itu YouTube. Kemudian kita klik nontonnya di YouTube yang di hitam tadi. Yang di hitam itu, yang saya tandakan warna merah. Bukan nonton di di PMM itu. Jadi nonton kita via YouTube. Lanjut Pak. Nah, setelah itu nanti kalau kita sudah menginstal YouTube Summary, pasti nanti muncul transkrip dan summary-nya. Ada tanda samping di sini. Itu ada gambar ChatGPT sama YouTube Summary. Nanti dia akan men-translate apa yang disampaikan sama dari YouTube tuh. Seluruh apa yang disampaikan semua akan translate oleh ChatGPT nanti. Pak. Nah, itu yang saya tanda itu kan ada translate, nanti kita klik di situ. Nih.
harus nanti integrasi di apa ChatGPT Pak Bu. Jadi kita harus buka juga ke ChatGPT. Jadi yang pertama kalau sudah sampai ke ChatGPT, yang pertama kita klik icon ChatGPT-nya, itu yang di samping yang saya kasih tanda warna kuning. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah login, kita tinggal login. Tapi kalau kita belum ada apa tadi ChatGPT, pasti kita harus sign up. Kemudian yang ketiga, ini udah ke ChatGPT-nya. Tiga, continue with Google. Kemudian lanjut yang keempat, klik email yang tersedia. Yang kelima, kita klik icon ChatGPT. Yang keenam, tersedia translate dan ringkasan video. Jadi nanti ini akan tertranslate. Nanti sudah ChatGPT, kita buka ChatGPT nanti akan ada muncul summary kan ringkasan ya Pak Bu, yang udah tersummary-kan sama YouTube Summary dibantu oleh ChatGPT. Nanti kita tinggal copy aja, copy dari ChatGPT ini masukkan ke Canva kita. Cuman ya namanya aplikasi pasti ada kelebihan maupun kekurangan. Bahasanya kalau apa ya, kalau bahasanya robot istilahnya ya Pak Bu ya, dia kan masih ada yang perlu kita sedikit yang perlu kita perbaiki, tapi tak semua lah. Jadi kalau tadi Pak Dek bilang kalau Magic Pen katanya bisa di-generate, kalau ini pun masih bisa kita generate ulang. Misalkan kita sudah dapat nih hasilnya tak sesuai dengan hasil keinginan kita generate ulang. Kita minta buka lagi YouTube Summary, kemudian kita klik ulang lagi, dia akan punya hasil yang berbeda. Jadi sesuai apa yang ingin kita. Tinggal nanti hasilnya itu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ya, gitu ya Pak Bu. Jadi nanti setelah itu baru kita rapikan hasil nyata kita. Tinggal nanti sebenarnya kalau ini tak lama, sebentar aja, tinggal kita tambahkan dokumen, kemudian umpan balik, udah siap. Kalau udah ada dokumen umpan balik, 1 hari 1 jam udah selesai. Jadi tinggal kita kirim, itu aja. Itu ya Pak Bu. Nah, Tertutup ya. Bapak Ibu tahu nggak ada fungsinya untuk apa? Nah, itu yang penting. Nanti kita ceramah-ceramah sini Bapak Ibu bingung pula. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Kan kita setelah nonton video buat tes dan lain sebagainya kan terakhir kan aksi nyata. Ya Bapak Ibu kan? Nah, aksi nyata itu kan kita diminta untuk setiap topik pasti kita diminta untuk membuat presentasi dari topik tersebut. Nah, biasanya kita bingungnya di sini. Apa mau dibuat ini kan gitu kan? Kalau kita lihat di Google, nanti kalau seandainya di detect sama aplikasi plagiat, kena kita. Masalahnya kalau kita nyontek yang di Google itu kan tinggal copy paste, pas dicek sama aplikasi plagiat kita kena. Nah, jadi mau tak mau kita menyimpulkan sendiri apa yang udah kita tonton. Sementara kita kan tahu sendiri kan yang kemarin saya kasih tahu tuh kan cara nontonnya gimana. Tinggal tarik aja gitu, tarik selesai. Tarik selesai gitu. Nah, jadi gimana kita mau tahu kesimpulan dari video-video tersebut, gitu kan? Nah, ini fungsinya, Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terus mikir lagi, suruh aja video itu ngomong, pindahkan ke ChatGPT nanti yang summarize, yang memberi kesimpulan. Dah, tinggal copy paste, masukkan ke dalam presentasi, selesai aksi nyata 1. Kan gitu. Jadi ini sebenarnya cara cepat juga. Jadi Bapak Ibu tak perlu mikir-mikir lagi, mana mikir anak, mana mikir masa, kan gitu. Nah, jadi ini kurang lebih fungsinya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu tahu cara cepatnya seperti ini. Jadi nanti mau buat aksi nyata udah gampang.
tidak perlu mikir-mikir lagi. Oke, saya kembalikan ke Ibu narasumber. Silakan Ibu. Ibu narasumber. Ya gitu ya Pak Bu. Jadi bukan kita tuh plagiat, istilahnya 100% plagiat, tidak. Walaupun sebenarnya terbantukan itu hanya membantu kita sebenarnya ya Pak Bu. Sekarang tugas kita makin banyak, jadi kita harus pandai-pandai, bukan hanya pandai ya Pak Bu. Jadi harus pandai-pandai. Jadi macam mana kita langsung apa aja Pak? Praktek aja Pak. Ya Pak. Hah? Ya. Kadang kan kita macam inilah, tak selalunya buka laptop gitu kan. Pun ke sekolah pun kadang ada komputer yang udah disediain di sekolah. Ada tak YouTube summary di Play Store atau cek di ada di Play Store enggak? Jadi kita bisa install di HP dan kerja di HP. Kemarin saya sudah coba di HP Bu, ternyata tak bisa, tapi nanti saya coba lagi. Saya belum itu juga ya Bu, tapi yang jelas dia YouTube Summary itu lewat laptop. Jadi kalau lewat HP saya sudah coba kemarin tapi tidak bisa. Karena kemarin saya mau coba kan, kemarin waktu itu tak mau laptop atau kayak mana saya lupa. Jadi saya coba buka apa namanya dari HP, saya coba install apa, tak bisa Bu. Jadi makanya saya kemarin udah dari laptop aja lah, daripada apa kan, saya coba dari laptop. Tuh. Tidak, tak perlu kita download, langsung kita buka aplikasi PPM langsung dari situ. Atau nanti ini saya coba dulu, nanti Bapak sama Ibu kita coba buat satu aksi nyata. Kalau yang lain-lain nanti masalah dokumen maupun umpan balik nanti Ibu tinggal di rumah aja, tinggal nambah aja umpan balik sama dokumen. Kalau udah siap itu, apalagi kalau kita yang Bapak Ibu yang rajin foto-foto, ya kan pasti banyak itu dokumen kita. Sedikit yang nyangkut kita masukkan. Kalau ada yang tak nyangkut ya kita apakan. Contohnya kami kadang ya macam P5 kadang atau apa kadang kan rapat seperti ini sedikit foto kan ya. Intinya sedikit lah nyangkut kami foto. Nah, walaupun bukan acara yang sesuai dengan itu, misalkan tentang penyebaran pemahaman kurikulum merdeka. Sebenarnya kan memang tak membahas itu kan, apalagi masing-masing. Tapi karena kami gambar itu diskusi, ya masukkan ke situ. Yang penting agak nyambung, ya itu aku. Penting kita nyambung. Kemudian misalkan kita bahas tentang P5, tentang aksi nyata kita. Jadi mungkin anak sedang melaksanakan P5 tentang pemeriksaan itu foto, kita masuk ke situ. Itu dokumennya sudah nyambung. Berarti semuanya tergantung masing-masing topik kita. Ya Pak Bu, lanjut Pak. Nah ini motivasi ya itu Pak. Lanjut Pak. Ini udah selesai. Saya coba dulu buka contoh event saya. Nanti setelah ini baru kita praktek ya. Kita klik aja nanti di sini. Project stop. Saya kasih contoh dulu ya Pak Bu, nanti baru kita sama-sama kita buat. Kalau buat kita sebentar aja. Kita buka dulu PPM kita.
Ini saya belum buat ini, masih sedikit juga Bu. Ada yang sudah saya masukkan tapi nunggu validasi lama. Katanya mau 2-3 bulan ya Bu. Pak, apalagi katanya sekarang kan semenjak orang harus menyusun SKP menambah poin pakai latihan sendiri, jadi mungkin ribuan orang yang masukkan ini semua, jadi sampai sekarang belum ada validasi. Udah berapa topik saya juga. Ini saya baru 1 sertifikatnya. Kalah dengan Bu Leila, Bu Leila ada banyak, Bu Leila, kita banyak belajar sama Bu Leila. Jadi ini Pak Bu, nih kita buka dulu satu topik nih yang belum selesai ya Pak Bu. Ini saya contohkan, saya buka tentang perencanaan pembelajaran ini. Ya, perencanaan pembelajaran, kemudian nanti kita pilih perencanaan pembelajaran, aksi nyata kita tentang apa. Ini nanti disuruh melengkapi lembar aksi nyata. Nah sekarang ini saya memilih membuat dan memodifikasi rancangan pembelajaran ini untuk guru dan kepala sekolah. Ini rencana saya memilih ini ya Pak Bu titelnya. Kemudian saya buka dulu materinya. Nah, jadi kita sesuaikan, tadi kita membuat perencanaan, berarti modul yang kita buka pun kita sesuaikan dengan rancang pembelajaran juga. Jadi tak harus semua yang kita dari modul itu semua kita sampaikan, tak perlu juga. Tapi kalau rajin tak apa, ya dari semua modul itu kita buat. Tapi rasa saya kalau misalkan kita lebih sesuaikan dengan topik yang kita ambil. Nah, ini ada video. Nah, ini karena saya sudah terintegrasi dengan YouTube Summary, jadi ini tinggal saya klik aja di sini. Saya tak nonton di sini, tapi saya klik di sini. Nah, saya langsung ke YouTube Summary-nya. Nah, jadi Pak Bu, karena saya sudah terinstall ini YouTube Summary sama ChatGPT-nya, maka saya tak perlu lagi nih menginstal ulang. Jadi tinggal saya klik di sini, Translate dan Summary, kemudian yang summary tadi dia akan bekerja. Ini di samping semuanya, ini dia. Kemudian dari transkrip, kemudian kita lanjut ke ChatGPT. Jadi ChatGPT yang membantu kita untuk mensummarikan hasil dari YouTube Summary tadi. Nah, ini hasil summary-nya dalam bahasa Inggris, ya Pak Bu. Jadi kan kebetulan aksi nyata kita buat dalam bahasa Indonesia, tinggal kita ubah aja. Kita buat di situ, buatkan dalam bahasa Indonesia. Nanti akan diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah artikelnya Pak Bu. Ya, ini hasil summary dari video tadi. Ini hasil ini summary tadi ini kita copy.
ya kita copy, tetap aja nanti kalau kita rasa kurang berkenan kita bisa generate ulang, kita tonton lagi videonya, kita tonton video, kita lagi di generate ulang, bisa seperti itu. Dia bisa jadi nanti hasilnya tak sesuai dengan yang hasil pertama. Jadi ini kita copy, kita buka dulu Canva kita. Kita pilih apa? Ini kita mulai buat aksi nyatanya. Biasa kalau yang pertama kita tahu udah nanti kita buat aksi nyata, buat judulnya, buat namanya. Nah, perhatikan ya. Judulnya saya lupa ya, tentang pemahaman bermakna, bukan, ini judul angkanya kan, ini merancang pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, judulnya perencanaan pembelajaran. Subtemanya membuat modifikasi rancangan pembelajaran. Jadi aksi nyatanya perencanaan. Subtopiknya tadi tentang membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran, membuat atau memodifikasi. Dan dari slide pertama ini nanti kita masukkan foto kita, masukkan profil kita, boleh dari SMP atau dari yang lain. Oke, ini tambah slide yang kedua. Nah, nanti baru di sini kita masukkan hasil kopian kita tadi. Ini kita ganti aja tadi materinya tentang apa? Misalkan tadi videonya tentang pemahaman bermakna, dan pertanyaan teman.
Ini kita copy hasil kita tadi. Kali lagi ini nanti hasil generate ini kalau tidak sesuai kita bisa generate ulang ya Pak Bu. Dengan kita misalkan tak sesuai dengan apa kita harapan kita bisa generate ulang. Tinggal kita copy di sini. Nah ini hasilnya. Tinggal kita rapikan aja lah lagi. Dan terus sampai selesai senjata kita. Ini sebentar, kemudian kita tinggal tambah-tambahkan lagi dokumen, kemudian umpan balik, selesai. Kan tadi kan satu topik itu kan banyak tuh. Ya, satu topik banyak, misalkan Kalau tadi. masukkan aja. Tiap topik satu slide, satu topik satu slide aja. Tadi kan sini saya ngambil di modul 2, saya tak ngambil modul 1 ataupun modul 3. Jadi saya ngambil modul 2, di sini ada beberapa video. Jadi hasil dari beberapa video ini aja yang saya ambil. Ini ada sekitar berapa nih, 1, 2, 3, ada 4 video lagi yang bisa kita summary-kan. Jadi nanti ini tinggal kita masukkan, tapi sesuaikan nanti di title-nya di atas kita masukkan apa hasil summary-nya. Judulnya misalnya tentang modul ajar, kita letakkan apa itu modul ajar di atas title-nya. Kemudian lanjut tentang contohnya. Nah, ini ada lagi contoh komunikasi modul ajar SMP, ujian bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu ya Pak Bu. Mungkin sampai sini. Ya Pak Andi, coba Pak Andi, udah. Mungkin Ada yang mengalami kesulitan. gampang lah ya Pak Bu. Gak bisa semua rasanya. Sebelah Bu Eni siapa aku lupa. Hah? Ya, Bu Tasya ada banyak ya, Bu Tasya ya senjatanya ya. Bu Tasya macam mana Bu Tasya? Macam mana buat aksi nyatanya? Pakai Canva, terus pakai digital juga seperti ini. Pakai apa Bu? Oh Canva aja, maksudnya tak ada bantuan. Kita ada, berarti secara manual juga. Jadi kan apa? Ya, ada di Bing ya. Ya, lebih enak di Canva ya Bu. Jadi nanti kita bisa dibantukan sama YouTube Summary. Jadi Ibu belum menggunakan YouTube Summary. Jadi nanti lebih cepat kita menggunakan YouTube Summary. 1 jam selesai. Tinggal kita rapi-rapikan dokumen, kemudian masuk umpan balik. Paling kalau kita minta umpan balik itu yang lama, sama apalagi kalau apa rekan sejawat atau apa, kadang-kadang ada yang mau bantu. Ya kalau cepat kawan-kawan mengerti, kita saling membutuhkan, pasti cepat itu dia bantu. Nah udah satu hari udah selesai. Tapi kalau yang apa nih, kalau manual kita kan harus buka dulu satu video, kita simpulkan dulu satu, nanti buka lagi video, kita simpulkan lagi. Jadi mungkin makan waktunya agak lama. Kalau kita memang tekun 1 hari pun siap, tapi kalau rajin, kalau ini kan biar lebih cepat. Nah, jadi kita dibantukan di sini. Pun sedikit banyak pasti kita membaca hasil dari summary-nya itu pasti bisa. Apa yang disampaikan dari video itu pasti tersampaikan sama kita, materi yang disampaikan sama pemateri di video tersebut. Gitu ya Pak Bu. Yang saya rasa mungkin sampai sini materinya, mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan. Kalau apa kita langsung aja praktek ya Pak Bu. Yang bawa laptop kita praktek, kita coba dulu. Apalagi kalau udah install itu summary gampang, sebentar aja. Tadi saya
Oke, Bapak Ibu, kira-kira kita mulai dari cara melihat YouTube Semarisnya dulu. Mana gitu kan? Nah, coba Bapak Ibu buka YouTube-nya dulu. Soalnya Bu Fali punya ini kan YouTube-nya sudah terkonek sama itunya tadi add-on-nya kan. YouTube Summaries. Jadi dia nggak bisa nyari lagi. Jadi Bapak Ibu yang masih belum, nah, kita mulai dari buka web store, buka Chrome-nya dulu. Chrome-nya dulu. Lalu pilih Chrome Web Store. Pilih Chrome Web Store. Web Store, pelan-pelan Bu. Baru cari add-on-nya. Cari add-on-nya YouTube Summaries. Nah, YouTube Summary. Ya? Sudah, kalau saya sudah kan, jadi Pak tinggal remove, tapi saya tak remove. Ini diinstal di sini. Nah, karena Bu Fali punya kan sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu perintahnya apa itu? Install. Install. Silakan install. Chrome ya. Install Chrome. Chrome. Dan kalau sudah nanti buka lagi PMM. Nah, baru buka PMM. Keluarkan dulu, nanti buka PMM, buka video. Nah, Keluar dari situ kalau sudah sukses, pasti nanti dia apa? Yang jelas kalau sudah sukses baru kita buka PMM kita. Nanti sudah buka PMM, nanti kita buka video kita pilih dulu topik yang ingin kita buat aksi nyata. Setelah itu baru kita bukan buka di yang tanda merah itu, tidak ada tulisan YouTube-nya yang kita buka. Ya, tonton di YouTube yang kita buka, bukan di yang tengah itu. Dia nanti beda. Kalau tonton di YouTube yang warna hitam tadi itu, itulah yang nanti tersamerikan.
Udah. Tahu ya. Udah.
Iya. Ya, nggak usah. Tergantung nih Pak. Nah, yang kemarin itu nih, misalkan 2000 udah cukup. Nah, tinggal disimpan. Simpannya nih. Cek di videonya di HP bisa. Ya, video sebelumnya nggak bisa kan? Video sebelumnya kayaknya nggak dari Tambah lagi. Keluar. Nonton apa? tak langsung di bisa. Apa nih mau? Terima kasih. Oh, bukan maksudnya hasilnya itu Jadi dikit-dikit sudah pendek dia sendiri. yang meringkaskan yang dibikin meringkaskan. Nanti kalau yang Kalau saya ambil cek dulu ceritanya, yang kedua dicek di video Buat ini kenapa pakai bahasa Inggris ya kalau tolong ringkaskan ada ya? Coba. Oh bisa gitu ya? Mana? Ini berarti nggak perlu dari YouTube sama dia. Nah, kalau itu kan itu yang video. Bisa kerja pakai HP. Dari apa gitu kan? Yang tipis, kalau sensitivity, dari situ kamu dilakukan energi dari sama dari bahasa Indonesia. Gitu bener, gampang. Balik dari.
Jadi alhamdulillah ya Pak Bu, mungkin semuanya sudah terinstal, nanti bisa lanjutkan lagi di rumah sambil-sambil apa kan buka video satu, nah bentar aja. Dan kami juga alhamdulillah semenjak tahun ini juga di sekolah kami semua sudah menggunakan ini. Jadi dari hampir semua guru kami di SMP 1 Meragara sudah menggunakan ini dan hampir semua sudah membuat aksi nyata. Cuma ada 1-2 orang yang kemarin sakit, itu aja yang belum membuat aksi nyata. Yang lain semuanya alhamdulillah sudah membuat aksi nyata. Jadi siapa tahu nanti ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, boleh share ke kawan-kawan. Semoga nanti ilmu ini ke kawan-kawan bisa saling kita berbagi ya Pak Bu. Mungkin nanti entah kedepannya lagi apa Bu Mai atau Bu Bu Laila atau Pak Jenus, Pak Rinaldi, kita cari ilmu dan lagi dari mereka. Ya, contoh Pak Andi ini aja kemarin kami di Komel kami selalu bergerak ya Bu ya. Jadi kami belajar kemarin terakhir di Komel kami tentang Pisces. Jadi kami banyak juga ilmu dapat dari Pak Andi tentang Pisces. Itu Pak Bu. Oke, saya sebagai pengisi hari ini mungkin ya intinya tadi berbagi kita tadi, mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin kawan-kawan yang mengisi, mungkin saya lagi yang meminta ilmu dari Bapak Ibu. Ya, saya mungkin saya mohon maaf terlebih dan kurang mungkin dalam penyampaian saya pada pagi hari ini. Masih banyak kekurangan ya Bapak Bu. Jadi saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Irfani Murni. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Saya pun ini menjadi ilmu baru bagi saya sendiri karena memang jujur untuk kami yang di swasta, ya buat tahu kami tidak terlalu dituntut untuk mengerjakan PMM, cuma dianjurkan untuk mengerjakan. Tapi kalau harus tidak, ya sambil belajar pelan-pelan gitu ya. Jadi saya sendiri baru mau mulai mengerjakan aksi nyata Bu. Jadi ini sangat membantu sekali karena tadi saya coba buka. Ternyata
kita dikasih pilihan, dan salah satu pilihannya itu seperti yang disampaikan oleh Bu Nur, Bu Fani ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Fani tadi, ada aksi nyata yang kita diminta untuk meringkas. Jadi daripada capek-capek kita yang ringkas, biarlah aplikasi saja ya kan. Gak terlalu banyak tugas kita. Jadi ini bisa jadi salah satu jurus pamungkas lah ya untuk mengerjakan aksi nyata kita. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 11.27, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang diberikan oleh Bu Fani? Ada Pak? Tidak? Cukup jelas ya, penjelasannya sangat jelas sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fani. Kemudian FGMP kita selanjutnya nanti akan diinfokan di grup kita. Kita, oh iya besok bulan puasa Pak. Tapi masih ada Februari. Ini masih ada Februari, Maret dan puasa. Masih ada Februari. Februari puasa lagi. Belum move on dari. Ya, bulan puasa kita libur ya Pak ya. Kita libur dulu, kembali setelah Lebaran nanti kita.